Sekarang saya akan membahas satu bagian yang penting seringkali menjadi kontroversi. Iman itu muncul dari dalam diri saya sendiri atau Tuhan yang berikan. Nah, berdasarkan Efesus 2 ayat yang ke-8, Paulus berkata, karena anugerah, by grace, engkau diselamatkan melalui iman, through faith. Nah, kata grace di sini menggunakan kata dasar adalah charis, yang kemudian Anda tahu ya menjadi charity itu ya dalam bahasa Inggris. Dan kemudian dilanjutkan koma dengan kata ya, engkau diselamatkan karena anugerah melalui iman, koma, itu pemberian Allah, doron. Jadi harus kita terima, Anda percaya atau tidak, bahwa iman yang kau punya itu karena Allah yang memberikan. Itulah anugerah yang besar, yaitu kita diberi iman. Kenapa? Karena Paulus menjelaskan sebenarnya di dalam bagian yang lain, engkau dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Mati apa? Mati rohani, di mana kita terpisah dengan Allah, dan di dalam pikiran kita, diri kita hanya mengikuti kehendak sendiri dan bukan kehendak Allah. Dan itu artinya adalah nilai-nilai yang lama, yang sesuai dengan diri sendiri, tidak mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah pulihkan hubungan dan ditanamkan ulang yang namanya lahir baru, nilai-nilai baru, prinsip-prinsip baru sesuai kehendak Tuhan. Baru di situ kita sadar, oh gua salah ya. Kelahiran baru, ditanamkannya sesuatu yang baru itu menghasilkan kesadaran, menyesal, lalu berbalik. Ya, tobat itu kan menyesal, berbalik, dan menyesal itu bersifat retrospektif. Kemudian introspektif, saya mengambil keputusan untuk berbalik, dan kita ke depan prospektif, menjalani hidup dengan iman. Jadi jelas tanpa lahir baru orang tidak mungkin bisa beriman. Nah, orang-orang sinergisme itu percaya bahwa manusia bisa bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Kongsilah begitu kita. Allah menawarkan, kita menerima. Alkitab mengatakan tidak mungkin itu. Nah, saya memang mengkombinasikan. Kita memang bekerja sama dengan Allah, saya setuju. Tapi harus dengan kesadaran bisa bekerja sama pun karena Allah beranugerah membuat kita bisa bekerja sama. Kita menerima dan beriman betul, tapi kita bisa menerima dan bangkit karena Allah yang membangkitkan. Jadi bagaimana mungkin berpegang kepada sinergisme? Maka saya tetap berpegang kepada monergisme, monoenergi. Ada dua ya, monoenergi. Yang monergisme setahu saya adalah mono dan ergon. Kerjanya satu, yang kerja cuma satu, ergon dan kerja. Jadi monergisme itu adalah karya Allah saja sendiri. Manusia bisa berespon karena Allah sudah berkarya lebih dulu. Mengerti hal ini tentu engkau semakin bersyukur bahwa keyakinan kita yang nampaknya kita bisa menggandulkan diri, melekatkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu pun karena pemberian Allah. Mari hidupi dengan sukacita karena Allah telah beranugerah kepada kita. Henok Wok dari Jakarta.